A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalam ala rasulillah. Sahabat pencari hikmah rahimakumullah. Ketika manusia telah dikubur, maka ruhnya akan dikembalikan ke jasadnya, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Al-Sunnah. Dalam Al-Quran, Allah telah berfirman tentang orang-orang kafir yang artinya diserukan kepada mereka pada hari kiamat, sesungguhnya kebencian Allah kepadamu lebih besar daripada kebencianmu kepada dirimu sendiri, karena kamu diseru untuk beriman lalu kafir. Mereka menjawab, "Ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah suatu jalan bagi kami untuk keluar dari neraka?" Muhammad bin Ka'ab al-Qurzi berkomentar tentang firman Allah ini dengan mengatakan, "Ini adalah perkataan orang-orang kafir. Kematian pertama orang-orang kafir adalah kekufurannya dalam kehidupan dunia yang dianggap sebagai sebuah kematian. Sedang kematian yang kedua adalah kematian itu sendiri. Kedua-duanya merupakan kematian dan merupakan salah satu dari 2 kehidupan, yaitu kehidupan dalam alam kubur setelah kematiannya dan kemudian pada saat dibangkitnya kelak. Salah satu dari 2 kematian sebagaimana yang dikatakan sebagian ulama adalah kematian setelah kehidupan di dunia ini, sedang kematian yang lain adalah kematian ketika ditiup sangkakala yang pertama. Salah satu dari 2 kehidupan setelah kematian untuk ditanyai 2 malaikat dan merasakan azab. Sedang kehidupan yang lain adalah kehidupan untuk dibangkitkan pada hari kiamat kelak. Dalam sunnah Rasulullah SAW ada penegasan bahwa ruh manusia itu akan dikembalikan ke dalam jasadnya. Rasulullah SAW bersabda, "Ruh itu berada di tangan seorang malaikat pada saat jasad dibalik. Maka ketika mereka membawa jasad itu, maka malaikat itu pun akan mengikuti mereka. Dan ketika jasad itu telah diletakkan di dalam kubur, maka ruh itu ditiupkan kembali kepadanya." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Al-Dunya, Rasulullah SAW bersabda, "Ruh itu ada di tangan seorang malaikat pada saat jasad itu dimandikan. Dan sungguh malaikat tadi akan berjalan membawanya ke kuburan. Dan ketika tanah kubur telah rata, maka malaikat tadi akan berjalan di dalamnya. Dan yang demikian itu terjadi pada saat si mayit dikutbahi." Dari kitab Syarh Al-Syudur Lil Al-Syuyuti halaman 17-128. Allah telah mengancam setiap orang-orang yang berpaling dari zikir kepada Allah dengan ancaman yang sangat mengerikan, yaitu mereka yang mendapatkan kehidupan yang sulit sebelum hari kiamat, sebagaimana firman Allah yang artinya, "Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta." Surat Toha ayat 124. Rasulullah SAW menafsirkan firman-Nya Al-Maisyu Al-Danku dengan siksa kubur. Beliau telah bersabda, yang dimaksud dengan penghidupan yang sempit adalah siksa kubur. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya yang dimaksud dengan penghidupan yang sempit baginya adalah siksa kubur." Hadis diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Rasulullah SAW juga bersabda, "Orang yang beriman dalam kuburnya akan berada dalam taman yang menghijau. Kuburnya akan diperluas 70 ziro dan kuburnya itu akan bersinar untuknya seperti pada saat malam bulan purnama." Tahukah kamu apa itu kehidupan yang sempit? Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Beliau bersabda, "Penghidupan yang sempit adalah disiksanya orang-orang kafir di dalam kuburnya. Demi Tuhan yang jiwaku ada di dalam kekuasaannya, sungguh orang kafir itu akan dibelit oleh 77 tinin. Tahukah kalian apa itu al-tinin?
Al-tinin adalah 77 ular, di mana tiap-tiap ular mempunyai 7 kepala, yang semuanya akan menjalar di tubuhnya dan menyalakan api, serta mematuknya hingga hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Ada banyak dosa yang dapat membawa pelakunya kepada siksa yang buruk, sehingga orang yang berbuat maksiat akan disiksa karena sebagian dosanya di dalam kubur. Di antara dosa itu adalah mengadu domba dan tidak menyelesaikannya secara sempurna atau bersuci ketika buang air kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melewati 2 kuburan bersabda, "Sesungguhnya keduanya sedang disiksa. Mereka disiksa bukan karena dosa besar. Salah satunya disiksa karena berbuat adu domba. Sedangkan yang satunya disiksa karena tidak memelihara diri dari air kencingnya." Perawi berkata, kemudian Rasulullah meminta dahan pohon kurma yang masih basah, kemudian memecahnya menjadi 2, kemudian menanamnya untuk masing-masing kuburan itu satu-satu. Kemudian beliau berkata, mudah-mudahan Allah meringankan siksa bagi keduanya selama dahan itu belum kering. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Abu Bakr berkata, suatu ketika saya dan juga seorang laki-laki berjalan bersama-sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedang Nabi sendiri ketika itu berada di antara kami berdua. Mendadak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi 2 kuburan dan bersabda, sesungguhnya penghuni 2 kuburan ini sedang disiksa, dan mereka berdua itu disiksa bukanlah lantaran dosa besar. Salah satunya disiksa karena masalah kencing yang tidak disempurnakan, sedang yang lain disiksa karena suka menggunjingkan orang. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kemudian di antara sebab-sebab yang dapat membawa kepada siksa kubur adalah al-gulul, yaitu menyembunyikan harta rampasan perang. Abu Hurairah telah bercerita kepada kami tentang hal itu dengan menyatakan, pada saat perang Khaybar, kami keluar untuk berperang bersama Rasulullah. Namun kami tidak mendapatkan emas ataupun mata uang sebagai rampasan, kecuali hanya harta benda, pakaian, serta sedikit perhiasan. Abu Hurairah juga berkata, maka Rafa'ar bin Zaid pun menghadiahkan Rasulullah seorang budak hitam yang bernama Mit'am. Selanjutnya Rasulullah sendiri menuju ke Wadi Al-Qura. Kemudian Mit'am menurunkan pelana Rasulullah. Mendadak datang anak panah yang nyasar sehingga anak panah itu pun mengenainya dan membuatnya meninggal. Orang-orang pun berkata, dia benar-benar layak mendapatkan surga. Mendengar itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, tidaklah demikian. Demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, sesungguhnya mantel yang diambilnya pada saat perang Khaybar adalah termasuk harta rampasan perang atau goimah yang belum terkena pembagian, dan mantel itulah yang telah menyalakan api untuknya. Abu Hurairah berkata, mendengar hal itu, maka datanglah seorang laki-laki kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa seutas atau 2 utas tali terompah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, baik seutas maupun 2 utas adalah juga bagian dari neraka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Malik. Maksudnya adalah tidak boleh menyembunyikan harta rampasan perang sekecil apapun, meskipun hanya seutas ataupun 2 utas tali terompah sekalipun, karena yang demikian itu dapat membawa kepada api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Abu Rafi ketika telah usai melakukan sholat asar, beliau pergi ke Bani Abd al-Ashhal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercakap-cakap dengan mereka hingga menjelang waktu maghrib. Di Bani Abd al-Ashhal itulah Rasulullah menurunkan sebuah cerita. Dalam sabda beliau, tetapi ini adalah Fulan yang saya utus memerangi Bani Fulan, namun ia menyembunyikan mantel tenunan Arab. Maka sekarang ia pun memakai yang serupa dengannya, namun berasal dari api. Hadis riwayat Imam Ahmad. Islam memberikan perhatian yang besar dalam masalah pengembalian hak kepada para ahlinya, sehingga tidak mengherankan bila Islam menjadikan tidak dikembalikannya hak kepada ahlinya itu sebagai salah satu sebab siksa kubur, seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
Jiwa orang yang beriman digantungkan kepada hal yang ada hutang baginya di dalamnya. Dalam riwayat lain juga disebutkan, jiwa anak cucu Adam akan senantiasa digantungkan kepada hutangnya sampai ia membayarnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kenyataan lain yang dapat memberikan penjelasan lebih dalam tentang hal itu adalah sebuah hikayat yang diceritakan oleh Jabir bin Abdullah sebagai berikut. Seorang laki-laki telah meninggal, maka kami pun memandikannya, membalsamnya, dan mengkafaninya. Setelah itu, kami datang dengan membawa jenazah laki-laki tersebut kepada Rasulullah SAW, di mana Rasulullah kemudian mensolatinya. Kami bertanya, "Salatlah Tuhan untuknya." Maka Nabi SAW pun melangkah satu langkah. Kemudian beliau bertanya, "Apakah ia mempunyai hutang?" Kami menjawab, "Ia memiliki hutang 2 dinar. Bawalah dia pergi." Kemudian hutang 2 dinar itu pun ditanggung oleh Abu Qatadah, sehingga kami pun membawa jenazah lelaki itu kepadanya. Abu Qatadah berkata, "Hutang 2 dinar itu menjadi tanggunganku." Nabi SAW bertanya lagi, "Adakah mayat ini memang penghutang yang berhak dan apakah ia telah bebas dari hutang itu?" Abu Qatadah menjawab, "Ya." Maka Nabi SAW pun menyolatkannya. Kemudian setelah itu, pada suatu hari beliau bersabda, "Apa yang dilakukan uang 2 dinar itu?" Abu Qatadah menjawab, "Ia telah meninggal kemarin, maka kembalikanlah uang itu kepadanya pada esok harinya." Abu Qatadah berkata, "Saya sungguh telah membayar hutangnya yang 2 dinar itu." Mendengar itu Rasulullah SAW bersabda, "Sekarang kamu telah membuat dingin kulitnya dari sengatan api neraka." Hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim. Samroh bin Jundab berkata, seusai melakukan salat subuh, Rasulullah SAW bersabda, "Perhatikanlah, apakah di sini ada seorang dari Bani Fulan?" Para sahabat pun menjawab, "Ya." Rasulullah lalu bersabda, "Sesungguhnya saudara kalian itu sedang tertahan di pintu surga lantaran hutang yang dimilikinya." Hadis diriwayatkan Imam Ahmad. Selanjutnya adalah siksa kubur yang akibat kebohongan. Dalam hadis Samroh bin Jundab disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Maka kami pun berangkat dan sampailah kami pada seorang laki-laki yang rebahan pada tengkuknya. Mendadak ada orang lain yang membawa gantungan-gantungan daging dari besi, dan ternyata ia datang dengan sebelah wajahnya. Sudut mulutnya mencong ke belakang, hidungnya dan matanya menengok ke belakang. Kemudian ia pun berpindah ke sisi yang lain, seraya berbuat sebagaimana yang dilakukannya pada sisi yang pertama. Namun ia tidak pernah bisa berpaling dari sisi yang pertama, melainkan akan selalu berada dalam sisi itu sebagaimana keadaan semula. Kemudian kembali lagi seperti semula, dan dia pun melakukan yang sama seperti dilakukannya pertama kali." Ini adalah keadaan para pembohong, di mana di akhir hadis Rasulullah SAW menjelaskan, "Adapun laki-laki yang saya datangi dalam keadaan mencong sudut mulutnya dan mencong ke belakang pula hidung serta matanya, maka ia adalah orang yang selalu berbohong dengan kebohongan yang amat sangat." Kemudian orang yang mendapatkan siksa kubur adalah pemakan riba. Pemakan riba sungguh akan merasakan siksaan yang pedih dalam kuburnya. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hal tersebut dalam hadis Samroh bin Jundab sebagai berikut. "Maka kami pun meneruskan perjalanan sehingga sampailah kami pada sebuah telaga, di mana saya menduga bahwa Rasulullah mengatakan sebagai telaga berair merah seperti darah. Mendadak di sungai itu ada seorang yang berenang, dan di tepi sungai itu ada seorang laki-laki yang mengumpul banyak batu. Setiap kali orang yang berenang itu mendekat dan menuju ke arah orang yang mengumpulkan batu itu, seraya membuka mulutnya, maka si pengumpul batu itu menyuapinya dengan batu-batu itu. Kejadian itu terus berulang-ulang. Setiap kali orang yang berenang itu kembali kepada orang yang mengumpulkan batu itu, seraya membuka mulutnya, maka si pengumpul batu itu pun kembali menyuapinya dengan batu. Ini adalah tempat kembalinya orang-orang yang suka memakan riba, dijelaskan di akhir hadis.
Adapun orang yang kamu datangi dalam keadaan berenang di sungai dan menelan bebatuan, maka ia itulah orang yang suka memakan riba. Selanjutnya adalah siksa kubur bagi para penzina. Sungguh siksa yang amat berat akan ditimpakan kepada orang-orang yang menghalalkan kemaluan-kemaluan yang telah diharamkan oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Samroh bin Jundab sebagai berikut. Maka kami pun meneruskan perjalanan sehingga sampailah kami ke suatu tempat semacam tempat pembuatan roti. Mendadak di tempat itu ada suara-suara gaduh dan berbagai suara lain. Kami pun melihat ke tempat itu, dan ternyata di sana ada beberapa laki-laki dan perempuan telanjang, dan mendadak datang kobaran api dari bawah mereka. Kobaran api itu datang kepada mereka dengan menyala-nyala. Orang-orang itu adalah para penzina, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hadis, yaitu beberapa orang laki-laki dan perempuan telanjang dan berada di semacam tempat pembuatan roti itu adalah penzina. Sedangkan bagi orang-orang munafik tidaklah cukup hanya di hari kiamat saja, tetapi juga didahului oleh siksa kubur sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Taubat ayat 101, yang artinya, di antara orang-orang Arab Badui yang di sekelilingmu itu ada orang-orang munafik, dan juga di antara penduduk Madinah mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Kamu Muhammad tidaklah mengetahui mereka, tetapi kamilah yang mengetahui mereka. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Maksud dari firman Allah, nanti kami akan siksa mereka 2 kali, adalah siksa kubur dan siksa neraka. Di antara hal yang dapat mendukung pengertian ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik sebagai berikut. Seorang laki-laki menulis sesuatu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah sendiri ketika itu sedang membaca surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Lelaki itu ketika membaca surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran menurut kami adalah terlalu berat. Rasulullah ketika itu mendiktekan untuknya lafaz Ghafurun Rahiman. Namun laki-laki itu justru menulis Aliman Hakiman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, tulislah semau kamu. Selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendiktekan lagi Aliman Hakiman. Namun laki-laki itu justru menulis Sami'an Basiron. Dalam kemarahan, Nabi pun berkata kepadanya, tulislah semaumu. Anas bin Malik berkata, lelaki itu akhirnya murtad dari Islam dan kembali menjadi musyrik. Dalam kemusyrikannya ia berkata, saya tidak mengajari kalian semua sesuatu dari Muhammad, karena saya tidak menulis sesuatu pun semau saya. Suatu hari laki-laki itu meninggal, maka Nabi pun berkata, sesungguhnya bumi pun tidak akan menerimanya. Anas bin Malik berkata, Abu Thalha bercerita kepadaku bahwa ia telah datang ke tempat di mana laki-laki itu meninggal, dan dia mendapati lelaki itu sebagai orang yang terbuang. Lalu Abu Thalha bertanya kepada orang-orang yang tinggal di sekitar tempat itu, bagaimana keadaan lelaki ini? Mereka menjawab, kami sungguh telah menguburnya berkali-kali, namun bumi tidak mau menerimanya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Abu Al-Muttalib bin Abdillah yakni Ibnu Hantab meriwayatkan, diberitakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan-jalan dengan mengendarai keledai putih. Dalam perjalanan itu Rasulullah melewati kawasan makam di Baqi Al-Gharqad. Tiba-tiba keledai itu meringkik keras dan tak terkendali, sehingga para sahabat pun segera melompat untuk menangkap keledai itu. Kemudian Rasulullah bersabda, tinggalkan ia, sungguh ia mendengar penyiksaan Sa'ad bin Zaroroh yang sedang disiksa di dalam kuburnya. Sa'ad bin Zaroroh sendiri adalah seorang laki-laki munafik. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sahabat pencari hikmah, demikianlah kisah tentang siksa kubur. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.